Tuhan, karena kita mau belajar berikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, serta akal budi kita. Kita akan persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan masuk dalam ibadah kita akan dasari lagi kehidupan kita. Program kita diberkati dengan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ciing dari Gorontalo. Silakan Ciing. Haleluya, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah, kita baca firman dalam Yesaya 60 ayat 18 sampai 20. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang baik pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam, dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa lagi firman Tuhan sudah dibacakan pada hari ini, dan saya percaya firman Tuhan ini adalah ya dan amin, ya, walaupun bulan cahaya matahari tak bersinar, tetapi firman Tuhan akan terus tinggal kekal selama-lamanya dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih Ciing atas firman Tuhan yang sudah dibacakan buat kita semua. Mari kita akan hormati Tuhan lewat ibadah kita. Program diberkati interdenominasi gereja tubuh Kristus sedunia bersatu. Mari kita sehati, kita sejiwa, seroh, kita mau tinggikan Tuhan dalam hidup kita. Kita katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah juga yang kami kenal bahkan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujian dan syukur kembali kami naikkan kehadirat-Mu oleh anugerah kemurahan Tuhan ya, dari kehidupan kami kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari yang baru ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Kami percaya kesempatan yang sangat berharga yang Tuhan berikan untuk memperbaiki lagi yang belum baik dalam hidup kami, agar menjadi baik, dan yang terbaik kami boleh kembalikan kepada Tuhan. Karena kami percaya kesempatan tidak pernah datang dua kali. Itu sebabnya kami mau pergunakan kesempatan yang sangat berharga ini. Kami tidak akan lewatkan begitu saja tanpa kami lagi mengalami pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kami mau datang dengan fokus,
dengan dasar sungguh-sungguh hati kami mau beribadah kepada Tuhan. Karena orang yang beribadah kepada Tuhan diberkati roti, makanan, air, dan minumannya, serta dijauhkan dari segala sakit penyakitnya. Itu sebabnya kami mau datang dengan segenap hati kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang sangat berharga ini. Kuduskan tempat di mana kami berada. Kuduskan program ini. Kuduskan terlebih hati dan pikiran kami, agar kami layak diperkenan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Urapi hamba-hambamu yang ambil bagian dalam mesbahmu hari ini, mulai dari yang memimpin pujian, yang akan bersaksi menceritakan pengalaman yang bersama dengan Tuhan dan menyanyikan pujian, serta yang menaikkan doa syafaat terlebih hambamu yang akan menyampaikan firman Allah. Urapi dengan urapan yang baru, agar bukan mereka lagi yang tampil dan beracara dalam ibadah ini, tetapi benar-benar Yesus Kristus yang nampak dan beracara, supaya setiap yang lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, bahkan yang berdosa diampuni, serta dan yang susah mendapatkan penghiburan. Sehingga ibadah yang kami hadiri, haleluya, tidak sekedar ibadah rutin yang kami lakukan tiap hari, tetapi benar-benar ibadah yang mengandung janji. Janji untuk sekarang dan janji untuk yang akan datang. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segenap ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar semua jadi hanya untuk kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Bapa, yang mau mengganggu akan jalannya ibadah ini dengan berbagai cara, itu sebabnya kami dengan sepakat sehati dengan sebab Bapa yaitu Yesus, kami undang untuk dalam program di bumi seperti di kami siap menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kami. Haleluya. Yang percaya katakan bersama amin. Beri kemuliaan Tuhan. Ya, ada di berkat Tuhan hari puji. Lanjut. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Damai di hati bagi kita semua dimanapun kita berada. Haleluya. Yang lain boleh dimute-kan, yang lain boleh dimute-kan. Ya, puji Tuhan. Haleluya, dimanapun kita berada pagi ini. Saya percaya kita semua dalam kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita mau bawa hati hidup kita pagi ini. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Mau menikmati berkat Tuhan lewat kita datang beribadah pagi ini. Karena kita percaya Dia ada di tengah-tengah orang yang bersekutu di dalam namanya. Oleh sebab itu mari kita hormati hadirat Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa. Kita mau datang memuji Tuhan. Haleluya. Suara saya kedengaran? Storeng? Dengar, Bu. Jelas. Putus. Oh ya, puji Tuhan. Ya, mari kita berdatang pada Tuhan. Naikkan syukur, katakan bersama Yesus. Kemuliaan pulihkan hatiku. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin, amin. Pulihkan hatiku. Yesus,
kemuliaan. Berkati hidupku segala pujian, segala pujian syukur bagimu, haleluya. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu, segala pujian syukur bagimu, amin, haleluya. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Katakan sekali lagi, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku, pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu, haleluya. Berkati hidupku segala pujian syukur bagimu, amin, haleluya. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, Yesusku menyembahmu, segala pujian syukur bagimu, amin, amin, haleluya. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu, memujimu, menyembahmu, Yesusku menyembahmu, Yesusku menyembahmu, Yesusku menyembahmu, Yesusku menyembahmu, Yesusku menyembahmu. Mari bersyukur, haleluya. Kami menyembahmu, kami muliakan, kami agungkan. Terpujilah namamu, Allah yang hidup, Allah yang besar, bagimu segala pujian. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat kebaikanmu.
terima kasih, kami bersyukur. Kau Allah yang hidup, Allah yang besar, tak berubah kasih-Mu, tak berubah kuasa-Mu. Selalu baru tiap hari, baru tiap pagi. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bagimu segala pujian, bahwasannya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin, amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Engkau, ku sanjung, amin, Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi katakan, dan ku datang, amin, amin, menyembahmu Tuhan. Haleluya, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkaulah yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan. Terima kasih, kami mau terus bawa hati hidup kami, mau menikmati berkat lewat ibadah yang mengandung janji pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari yang percaya, katakan bersama. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Selamat bergabung yang baru pertama kali, baru berada bersama-sama ya. Bersama program kita diberkati. Saya melihat ada banyak wajah-wajah baru pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita menikmati ibadah. Kita menaikkan syukur. Kita angkat pujian. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian.
hadiratnya, bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, amin. Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, amin. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, amin. Walaupun kita banyak masalah, persoalan, pergumulan, tetapi lebih banyak kebaikan Tuhan yang kita terima di dalam kehidupan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau angkat pujian dan ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu mempersiapkan. Kalau ada yang mau bersaksi, nanti dibuka mic-nya, dibuka kameranya. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Setiap hariku menikmati kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya, ajaib, ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, amin. Anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Kuasanya bagiku. Betapa heranku menyaksikan kuasanya yang ajaib. Betapa heranku menyaksikan kuasanya yang ajaib. Haleluya. Oke, Betapa shalom. heran kasih Ya, kuasanya shalom. yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Ibu Baik, Selfie. sekali. mau nyanyi. Oh Siapa iya. dulu? Siapa Oke, yang lebih silakan. dulu? Selfie. Enggak apa-apa, Selfie. silakan Ya. aja Ibu Selfie, silakan. Ya, Ya, mohon maaf ya, soalnya tadi saya Iya. nggak lihat siapa yang lebih dulu. Iya, silakan. boleh. Apa, Siapa Bu? lebih dulu? Silakan. Ya, Oke. ya, silakan. Silakan Ibu Selfie sayang. Oh, saya dulu. Silakan. Princess, oke. Iya, manis, cantik. Princess, ya. Di dalam kesendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkanku darimu. Apa guna harta dunia
emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan, hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran, kini aku hidup setia melayanimu Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan, hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran, kini aku hidup setia melayanimu Tuhan. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih untuk Haleluya. kasih kita Ibu Selfie. Punya harta dunia, punya segalanya, kalau tidak punya Yesus Bukan. sia-sia. Haleluya. Apalagi nggak punya apa-apa terus nggak punya Yesus, ya habislah Ya. hidupmu. Ya, haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Selfie, sehat selalu, diberkati beserta keluarga. Haleluya, silakan Ibu Pastor, Anda ke Feli. Oke, puji Tuhan, shalom. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Bisa, Bu, bisa. Oke, kalau sudah bisa mendengar, tolong dimatikan, bukan handphonenya mati ya, di-mute-kan ya. Haleluya, supaya tidak mengganggu penerbangan. Haleluya, biar kita semuanya tertib. Haleluya, penerbangannya bagus pagi hari ini ya, semuanya sudah lebih-lebih lagi ya. Puji Tuhan. Ya, intinya kita hanya mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, kita mencari perkenanan Tuhan, bukan manusia. Kita nyanyi saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru dalam Kristus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus, memuji Yesus selamanya.
Tuhan, ya aku bernyanyi memuji Yesus jadi bahagia ya. Saya lihat dari ketinggian Yoram tersenyum terus sama Keisha. Biarlah senyummu manis ya buat Tuhan Yesus, dan Keisha juga manis ya, tersenyum jangan muka-muka kamu su ya. Oke semuanya, ini Pastor Anneka Felicia ini Kriwang le baru masuk lagi. Kong so juga bilang begitu ya. Bagus ya senyum kamu, bagus ya. Kamu senyum karena mendengar pujian ya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan, kehormatan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah semuanya yang kita lakukan pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, sedikit yang saya mau sampaikan, keadaan sekarang kita tetap jaga-jaga. Karena di mana-mana yang lagi di mimbar Tuhan panggil, yang jadi pasir rumah Tuhan sudah panggil. Aku baru dilihat juga tadi, waduh, baru memberkati pengantennya, pendetanya, pokoknya dari mimbar. Apa mungkin sudah lihat FB yang di Manado, yang baru aku lihat Tuhan Yesus. Lihat tetap terang berjaga-jaga. Ya di mimbar lagi memberkati orang kawin, belum selesai mungkin, tapi udah dipanggil Tuhan dari mimbar. Haleluya. Nah, mari kita sungguh-sungguh bertuhan, tetap berjaga-jaga. Oke semuanya, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saya kembali kepada worship leader Ibu Femi, pemimpin. Haleluya. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Ibu kekasih kita, Ibu Pastor Anneka Kriwang yang baik hati. Ya, pujiannya dan pesannya bagi kita. Mari kita terus siapkan hati keberadaan. Kita terus berjaga-jaga ya. Karena keadaan sudah di akhir zaman. Kita terus ada dalam perkenanan Tuhan. Kita bahagia karena kita punya Yesus yang Immanuel menyertai kita sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sehat-sehat selalu Ibu Pastor Anneka, lebih lagi. Haleluya. Silakan Pastor Benny Gerungan, dibuka dulu mute-nya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Belum ada suaranya, dibuka dulu suaranya. Lagi di unmute. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Shalom. Senantiasa di dalam Sabda Yesus. Saya mau bersaksi sedikit. Kejadiannya memang belum lama, oleh karena itu saya ingin share dengan kalian. Jadi ada seorang dia mempunyai teman yang sakit dan dia merasa kok mirip gitu ya. Lalu dia WA, dapat obat apa dari dokter? Saya dapat ini gitu kan. Tidak ada jawaban. Ternyata sejam kemudian dibalas oleh istrinya. Ini yang saya sangat suka tanda kutip. Jawabannya, Shalom. Puji Tuhan, suami saya sedang istirahat, tadinya susah. Sekarang sedang istirahat. Oke, God bless you. Bapak Ibu sekalian, itu kalau kedengaran kan sangat rohani sekali. Alkitabiah, kata-katanya Shalom, puji Tuhan, God bless you. Tetapi faktanya apa? Dia tidak menjawab pertanyaan orang itu. Padahal untuk suaminya. Orang itu bertanya, kalau obatnya sama, nanti saya beliin. Maksudnya, oh ya, begitu orangnya. Tapi tidak dijawab. Hanya shalom segala macam. Ya. Ini berhubungan erat dengan Matius 7, 21 sampai 23. Ya. Orang manggil Tuhan tidak akan masuk dalam sorga. Telah bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, itu pun diusir. Malah Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Awalnya saya bingung, lah gimana kok kayak begitu dibilang berbuat kejahatan. Lama-lama terbuka juga bahwa yang Yesus mau di 7, 21, 23 ini adalah semacam kata akhir dari khotbah di bukit. Dan intinya Yesus mau kita taat. Kalau berbakti jangan hanya lahiriah, tapi harus ada kuasa. Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Jadi untuk terakhirnya biasalah saya mau coba bernyanyi ya.
Ada kasih melebihi kasih-Mu, tiada cinta melebihi cinta. Walau ku jauh dari teman dan sana saudara, Yesus ada sebagai sobat setia di saat ku Engkau datang menyapaku di saat aku sedih. Engkau datang menghibur. Firman imanku kuat akan Yesus, Kaulah Tuhan. Engkau batu bentengku, setiap hari aku rasakan jamahan kuasa dan kasih. Kehendakmu jadi padaku, jadikan hidupku baru. Sungguh kuasa kebangkitanku, tiada apapun tanpamu, Yesus. Muliakan namamu. Puji Yesus selama-lamanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak Pastor Beni Gerungan, pujiannya bagi kita bahwa hanya kasih Yesus yang sempurna adanya ya. Memang kadang-kala kita ingin berbuat baik, tapi seringkali orang mengartikan salah ya. Mereka kadang tidak mengerti dan tidak peduli, tetapi percayalah, Yesus selalu mengerti, Yesus peduli, dan Yesus tahu keberadaan kita. Tuhan Yesus memberkati Pastor Beni, sehat-sehat selalu, semakin disehatkan, dan Tuhan memberkati keluarga dan pelayan Tuhan. Haleluya. Sudah boleh, sudah ada kemajuan, saya boleh nyanyi. Oh ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Semakin membaik ya, semakin sehat, Ya. semakin membaik sehingga terus boleh Bukan, Atas doa bukan dari- cuma menyanyi, khotbahnya. Bukan cuma menyanyi, ada itu khotbahnya Pastor juga. Pastor Feki semula itu. Ya, puji Tuhan. Jadi Ya, kita terus doa biar haleluya. semakin membaik, semakin sehat, semakin Amin. di dalam melayani Tuhan lagi. Terima Haleluya. kasih doa-doanya Pastor Beni. teman-teman. Terima kasih doanya. Ya, terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya lewat kesaksian yang kita sudah dengarkan, pujian kita sudah diberkati, diberi kekuatan. Lebih lagi kita mau dikuatkan lewat kebenaran firman yang adalah kekuatan kita, penolong di dalam apapun yang menjadi masalah pergumulan kita. Pegang firman Tuhan, karena Tuhan berjanji dan Dia pasti akan membenarkan hidup kita. Mari kita mau siapkan hati, kita mau buka hati, sambut firman yang hidup yang tidak pernah berubah, Yesus Kristus Tuhan. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Mari katakan bersama. Roh-Mu yang hidup penuhiku, haleluya, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu, amin. Kaulah naunganku. Mari buka hati, katakan bersama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya waktu dan tempat, dipersilakan. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita Shalom. mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan, kami naikkan kepadamu, Abah ya Bapa, Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini Engkau pertemukan lagi kepada kami semua di komunitas kita diberkati. Haleluya, kami percaya Tuhan komunitas ini adalah alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa milik kepunyaan-Mu. Saat ini Engkau pertemukan kami Amin. Tuhan, kami memuji-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Untuk itu kuduskanlah roh, jiwa dan tubuh kami dengan kuasa-Mu Abah. Raideli divisi dela jisi debasik namase. Karena kami percaya hanya oleh kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kesempatan ini bisa kami nikmati. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Lumpuhkanlah hikmat manusia hamba-Mu. Rakana masikina jisedebai jisedeba sekina mase. Sehingga yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah perkataan Tuhan saja bagi setiap telinga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap duduk sehidangan dengan Tuhan. Beracaralah bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom. Kita diberkati Tuhan hari ini ya. Halo. Shalom. Nah, saya perkenalkan, nama saya Ibu Olga Makausi Purukan. Ibu Olga Purukan ya. Saya dari Manado. Puji Tuhan. Terima kasih ya untuk yang pemegang otoritas tertinggi ya, Pastor Veki Kuron yang memberi kesempatan kepada saya untuk men-sharekan sedikit firman Tuhan bagi setiap kita yang ada di sini. Saudara, sebenarnya begini ya. Otoritas tertinggi Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Otoritas Ya. tertinggi Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tetapi ada otoritas-otoritas yang Tuhan percayakan untuk membimbing, untuk memimpin kita di setiap pelayanan-pelayanannya Tuhan. Mereka itu adalah perpanjangan-perpanjangan tangan Amin. Tuhan untuk melaksanakan kehendak Tuhan bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Yesus, Tuhan. Yesus Kuron. Haleluya. Yesus luar biasa. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Luar biasa Tuhan. Saudara, sebenarnya jujur ya. Saya kalau diperhadapkan dengan firman Tuhan, untuk meng-sharekan firman Tuhan, jujur saudara, dalam hati saya ada rasa takut. Takut, jangan-jangan
yang akan berbicara sudah akal budi saya sendiri. Haleluya. Saya ini hamba Tuhan, saya ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Saya menyadari kekurangan saya. Jadi, namun segalanya saya serahkan kepada Tuhan. Saat ini pun saya mau mengalir bersama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Oke, sebelum kita lanjut pada share firman kita baca firman Tuhan dulu. Sesuai tema yang saya ambil, hidup yang berdampak. Firman Tuhan, dasar dari firman Tuhan yang akan kita baca saat ini, Matius 7 ayat 28 dan 29. Firman yang jarang sekali dikhotbahkan oleh hamba-hamba Tuhan. Sekali lagi Matius 7 ayat 28 dan 29, perikop pembacaan kesan pendengar. Haleluya. Ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab, ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Haleluya. Haleluya. Amin. Ini firman ini jarang sekali ya dikhotbahkan, jarang sekali di-sharekan karena kelihatannya sepele, Saudara. Ya, kelihatannya sepele. Ini kesan pendengar loh. Kalau sekedar kita menyikapi dengan akal pikiran kita, emang kenapa? Semua kita pun akan terkesan ya jika kita hidup di waktu Yesus masih ada. Ini mereka terkesan karena khotbah Yesus. Siapa mereka itu? Ya ke 5.000 orang yang Yesus beri makan waktu mengikut Yesus. Haleluya. Dan luar biasa Yesus ya, luar biasa Yesus. Ada kesan-kesan dari pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan kepada setiap yang mendengarkan. Terkesan mereka takjub akan pengajaran. Itu takjub dalam artian luar biasa. Haleluya. Takjub bukan sekedar takjub seperti kita. Wow. Haleluya. Tidak sekedar wow, hebat. Namun karena ada kuasa di dalamnya dan kuasa pengajaran Kristus itu merasuk sampai ke jiwa mereka. Sehingga bukan sekedar wow. Takjub terjadi. Dahsyat Yesus. Haleluya. Ini haleluya puji Tuhan. Ada hal yang paling berkesan di sini. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Haleluya. Banyak di antara kita pun mengajar ya di mimbar-mimbar gereja sebagai orang yang berkuasa karena mereka pemimpin organisasi. Haleluya. Mereka tidak mengajar seperti Yesus yang 100% manusia tidak membawa kekuasaannya, namun kuasa itu nampak dari setiap pengajarannya. Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Memang saudara, memang haleluya. Seperti tema saya, hidup yang berdampak. Dampak dari pekerjaan Tuhan. Dampak dari khotbah Yesus waktu di bukit itu membuat semua yang mendengarkan takjub. Haleluya. Haleluya. Karena dia mengajar bukan sebagai orang, dia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat, kata firman. Ya, dan saya mau katakan di sini untuk mengintrospeksi kita semua, bukan saja kepada setiap kita yang mendengar, tetapi kepada saya juga. Karena seringkali kebanyakan dari kita mengajarkan, jadi pengajar jemaat itu hanya sebagai ahli Taurat. Firman itu hanya ditujukan kepada yang mendengar, namun dia sebagai pembicara tidak melakukan apa yang dia ajarkan. Itu ahli Taurat. Ya, tetapi Yesus mengecam mereka kan. Namun ada bahasa
Di Matius 23 ayat 3 ya, Yesus bilang begini, dengarkanlah apa yang mereka sampaikan, jangan ikuti kelakuan mereka karena mereka tidak melakukannya. Haleluya, kita yang di sini bukan seperti ahli-ahli Taurat. Kita di sini orang-orang hamba-hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan menjalankannya. Haleluya. Ya, Amin. puji Tuhan. Kalau firman ini sederhana sekali, haleluya. Kadang sekali jemaat, kadang sekali hamba-hamba Tuhan ini men-sharekan firman ini, namun betapa dahsyatlah, haleluya, puji Tuhan. Saya bersyukur sebenarnya saya hanya gini, ambil firman ini gampang lah. Baru tema saja hidup yang berdampak kan mudah. Namun kita lihat bagaimana pekerjaan Tuhan menyatakan isi hatinya lewat ayat-ayat firman yang sederhana ini. Sekali lagi saya minta maaf ya, saya hanya mau mengalir dengan Roh Kudus saja. Haleluya. Haleluya. Saya bukan orang pintar. Saya tidak pintar. Haleluya. Namun saya hamba Tuhan. Saya menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Saya tidak akan menyenangkan telinga saudara dengan firman Tuhan. Kalau bisanya saya akan menghajar saudara lewat firman sesuai dengan kehendak Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki bagi setiap kita. Haleluya, saudara. Memang saya tahu, saudara, saya tahu kehidupan ini terbungkus oleh banyak sekali lapisan. Haleluya. Ya, siapa yang membungkus? Ya, kita sendiri yang membungkus itu. Ya. Jadi seringkali orang hanya melihat lapisan luar kita saja. Ya, orang hanya melihat lapisan luar. Seperti saya, mungkin kalian terkesan, wow, ibu ini kok begitu bicaranya. Haleluya. Hanya Tuhan yang tahu hati saya. Haleluya. Semua kita yang di sini hanya Tuhan yang tahu. Glory, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jadi memang yang nampak hanya sifat kita saja, lapisan luar kita saja, saudara. Tanpa tahu isi di dalamnya. Ada kita lihat ya, di dalam satu botol, air itu bening kelihatannya. Ya, kelihatan dari luar bening. Tanpa kita sadari di dalam botol itu ada jentik-jentik yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Seperti itulah kehidupan kita, saudara. Kita telah membalut kehidupan kita sedemikian rupa, apalagi hamba Tuhan, haleluya. Kita sudah membungkus kehidupan kita sedemikian rupa supaya kelihatan oleh orang luar kita ini layak disebut hamba Tuhan, layak melayani altar Tuhan. Padahal, haleluya, kita hidup dalam kemunafikan. Itu Bapak tadi, itu Pak Beni tadi ya memberi kesaksian. Haleluya. Saya kaget, puji Tuhan. Terkonek kita. Ya. Terkonek, haleluya. Itu hanya pekerjaan Roh Kudus. Ya, itu hanya pekerjaan. Kata Pak Beni, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal mereka. Karena kenapa? Kenapa? Karena yang kita menonjolkan hal lahiriah kita saja, padahal di dalam kehidupan kita penuh dengan jentik-jentik yang tidak terlihat oleh mata manusia. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ini pendoa KKR. Ini pendoa KKR. Dan saya bersuka cita. Saya bersuka cita kalau saya bisa menyampaikan ini, mengoreksi saya dan saudara supaya kita saling introspeksi diri. Tuhan, apakah saya ini benar-benar layak disebut hamba-Mu? Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Seringkali kita justru tertipu oleh keindahan-keindahan di luar tanpa kita tahu realita di dalamnya. Saudara, banyak hal. Ini sesuai dengan perikop saya, hidup yang berdampak. Banyak hal, saudara. Ada teman-teman ya, saudara, puji Tuhan. Saya pun diproses dari berbagai-bagai persoalan.
Karena saya dulu ini adalah sampah yang didaur ulang Tuhan. Haleluya. Jadi saya tidak mau menghakimi siapapun di antara kita. Saya tidak akan menghakimi siapapun di antara kita. Karena masa lalu saya belum tentu dengan kamu. Saya ini orang yang bobrok amat, saudara. Namun dipilih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan sanggup merubah kita. Tuhan mampu merubah kita asal kita mau. Glory. Segala kemuliaan hanya bagi Amen. Tuhan, saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya tidak mampu berbicara mengkirkan firman Tuhan kepada setiap kita kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya sendiri di dalamku. Terima kasih ya untuk kesempatan ini. Saudara, memang ya, karakter yang baik dapat menutupi penampilan yang buruk. Haleluya. Luar biasa memang. Itu karakter yang kita poles, saudara. Karakter yang kita tunjukkan. Karakter yang membalut kita, yang kita bangun sendiri. Ya, sesungguhnya kita sementara menipu diri sendiri padahal, ya. Itu. Karakter yang baik dapat menutupi penampilan yang buruk. Iya. Tapi penampilan yang baik tidak dapat menutupi karakter yang buruk. Karena karakter bukanlah kosmetik, saudara. Dia tidak, karakter kita bukan seperti kosmetik yang dipakai untuk menutupi kejelekan kita. Haleluya. Karakter adalah identitas pribadi seseorang. Kalau pembentukan karakternya jelek, mau dipoles pakai make up apapun akan kelihatan jeleknya ya. Haleluya, akan keluar dengan sendirinya. Kita yang akan termanifestasikan apa yang ada di dalam kita. Haleluya. Jadi dalam hidup ini santai, tidak usah munafik. Ya, kita menjalani kehidupan ini seperti apa adanya, kita seperti yang Tuhan inginkan. Haleluya. Supaya kata orang Manado, tidak setengah mati baking diri. Ya, susah. Kalau hidup dibuat-buat, saudara. Kita sendiri yang akan tersandung oleh kehidupan kita. Dan bukan hanya kita akan tersandung, justru orang lain akan tersandung oleh kehidupan kita. Kalau hidup yang kita tampilkan hanyalah hidup yang dibuat-buat. Karakter yang kita tampilkan, karakter yang kita buat-buat hanya untuk menutupi jentik-jentik yang ada di dalam air. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh karena itu, Amin. saudara, oleh karena itu, bangunlah karakter yang baik dalam hidup kita. Kenakanlah Kristus di dalammu. Haleluya. Maka kemuliaannya akan nampak dalam kita. Puji Tuhan, saudara ya. Iya, kita tidak membohongi diri sendiri. Memang, saudara, orang baik pun, orang sudah benar pun di dalam Tuhan, kalau ada yang tidak senang dengan kita, pasti mereka akan menganggap kita munafik. Namun kita tidak perlu memaksakan orang untuk mengakui siapa kita, namun biarlah Tuhan yang akui kita. Pasti satu saat, saudara, benih yang ada di dalam kita ini, dia akan bertumbuh dan berbuah karena Kristus yang kita hidupi di dalam kita, yang akan menumbuhkannya dan akan termanifestasi dalam kehidupan kita. Dan siapa saja yang menilai kita tidak seperti apa yang Tuhan inginkan, itu akan takjub seperti orang-orang yang takjub akan pengajaran-pengajaran Yesus. Jadi kita tidak perlu memaksakan orang lain harus kagum, atau kita yang akan mengatakan kepada mereka, saya sudah bertobat loh dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu. Kan setiap pertobatan ada buahnya. Dan buah itulah yang akan kita keluarkan. Jadi saya percaya semua kita yang tergabung di grup ini, yang sementara mendengarkan firman Tuhan ini, haleluya, kita sudah diubahkan. Amin. Karakter kita sudah diubahkan Tuhan. Haleluya.
Ya. Kita sudah jadi orang-orang hebatnya Tuhan. Dengan karakter, dengan pola pikir yang sudah diubahkan seperti Rasul Paulus katakan, berubahlah sesuai dengan pembaharuan budimu. Saya percaya sudah terjadi di setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Amin Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita kenakanlah Kristus ya, baik dalam hidup kita kenakan Kristus, hal kita pakai seluruh perlengkapan senjata Allah yang Tuhan sudah berikan, yang dulunya kita tidak mau pakai karena kita masih setengah-setengah. Sekarang kita kenakan baju itu. Ya. Dan semua hal itu jika kita hidup di dalam kemuliaannya, kita bukan saja menutupi kejelekan-kejelekan kita, tetapi menghapus ya Yesus sendiri yang akan menghapus semua hal jelek dan buruk dalam hidup kita. Haleluya. Untuk itu kenakanlah Kristus di dalammu. Haleluya. Haleluya, saudara. Firman Tuhan yang saya baca saat ini Daniel 12 ayat 3. Begini firman-Nya. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Itu orang bijaksana yang melakukan kehendak Tuhan, bukan dengan polesan pribadi, namun karena karakter Kristus ada di dalamnya. Haleluya. Ya, di akhir hidup kita nanti, kita akan bercahaya seperti cakrawala. Dan kita yang menuntun orang-orang pada kebenaran, seperti bintang-bintang akan hidup selamanya. Kata firman Tuhan di Daniel 12 ayat 3. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dampak dari manifestasi kehidupan baik, karakter yang keluar dari pribadi kita, hendaklah mempunyai dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Terkadang ya, haleluya nih, haleluya. Saya pun punya keluarga di rumah. Ya. Dampak yang kita manifestasikan terkadang ditolak padahal itu kebenaran. Haleluya. Dan memang saudara perlu kita ketahui, tidak semua kebenaran akan langsung diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Yang namanya kebenaran pastilah ditolak dulu. Namun dampak dari kebenaran yang kita lepaskan, haleluya, dia akan berdampak bagi kehidupan siapa yang menerima kebenaran itu. Haleluya. Jadi kita tidak perlu memaksakan. Di dalam rumah pun saya kadang-kadang ada suami, ada anak-anak, ada cucu-cucu. Wah. Saudara, kalau seringkali ya ada ibadah di komunitas-komunitas. Kalau saya sudah masuk kamar, kalau saya sudah masuk di dalam kamar, itu anak-anak tahu. Cucu-cucu udah tahu. Jangan masuk di kamar. Kalau oma tutup pintu begitu, jangan masuk di kamar. Oma sedang berdoa atau oma sedang beribadah. Sorry, ini bukan sombong rohani ya. Di sini ada Pastor Brian di sini tahu mana kita ini ada jadwal-jadwal ibadah-ibadah khusus. Haleluya. Dan mungkin ada beberapa anggota di sini yang tergabung di ministry-ministry. Puji Tuhan saudara, saya bersyukur kalau sekarang puji Tuhan ya, Tuhan izinkan saya melayani pekerjaan Tuhan lewat komunitas online. Puji Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Karena terkadang kalau kita melayani di luar, di jalan-jalan, ada banyak kendalanya. Ya, kita akan ada saja alasan yang akan
menghalang langkah kita untuk pergi. Jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, itu. Ada saja alasan-alasannya. Tetapi lewat komunitas-komunitas online ini, haleluya, puji Tuhan saudara, haleluya. Dan saya menikmati segala sesuatu yang Tuhan izinkan saya nikmati. Puji Tuhan. Haleluya. Sebagai seorang Kristen sejati, dampak yang harus dimanifestasikan adalah dampak Kristus. Namanya saja orang Kristen, ya. Yesus bilang turutilah teladanku. Kalau kita orang Kristen, kita followernya Yesus. Nah, kalau kita tidak turuti teladan Kristus, kita bukan followernya dong. Jadi berusaha ya. Saya pun sementara berusaha, saudara. Haleluya. Haleluya. Semua kita harus berbondong-bondong untuk berusaha benar-benar menjadi benar-benar followersnya Kristus, follower Yesus. Jangan sekedar bilang kamu orang apa? Orang Kristen, bukan agama, sorry. Ya. Kamu orang Kristen. Saya ini orang Kristen loh. Ya iya. Puji Tuhan. Kalau kamu itu orang Kristen, haleluya. Orang Kristen itu dari buahnya lah kamu dikenal. Puji Tuhan saudara. Dan saya percaya saudara, walaupun kita berjauhan tempat, kita belum bisa berjumpa ya satu dengan yang lainnya. Saya percaya kita ini benar-benar hidup dalam tuntunan Tuhan dan kita tetap berjalan di koridornya Tuhan. Amin. Haleluya. Dan jika kita dipertemukan di sini, ini semua bukanlah sebuah kebetulan. Namun memang karena anugerah Tuhanlah yang mempertemukan kita. Puji Tuhan. Tuhan. Ya. Ada banyak hal, ada banyak cerita yang ingin Tuhan ceritakan lewat kita masing-masing. Ya, kemarin saya dengar Ibu Selvi, siapa ya khotbah? Kemarin saya tidak sempat hadir. Saya tidak gabung karena ada haleluya, ada satu dan lain hal. Pastor Brian. Ya. Namun sebelum itu saya sudah mendengar. Jadi kita di sini diberi kesempatan untuk bertemu, untuk saling meng-sharekan pengalaman kita masing-masing bersama Tuhan. Dan bagaimana cara Tuhan mengerjakan sesuatu di dalam kita. Semua kita yang di sini. Haleluya. Ya. Jadi ini kita diberkati bukan sekedar nama komunitas, tetapi benar-benar kita diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Ya, dalam segi apapun kita diberkati Tuhan. Terkadang jangan salah saudara, berkat itu bukan selalu hal-hal baik. Ada berkat-berkat yang tidak mengenakan, namun sesungguhnya sekali lagi apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Amin. Jangan cuma hal baik Tuhan buat baru firman itu kita lepaskan. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Setelah persoalan Tuhan timbahkan tidak ada firman itu. Haleluya. Ya, kita abaikan firman itu. Aduh Tuhan, kenapa begini? Haleluya. Sebagai manusia ya, sebagai manusia itu semua wajar. Namun sebagai anak Tuhan kita harus sering kali koreksi kehidupan kita, ya. Alkitab bilang bersyukurlah dalam segala hal. Haleluya. Dan cara mengucap syukur kita tentunya, oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya. Boleh berkeluh kesah. Alkitab pun bilang begitu, berkeluh kesahlah kepadaku, sampaikan keluh kesahmu kepada Tuhan lewat permohonan doa. Haleluya. Ya, jangan katanya anak Tuhan setiap ada persoalan curhat ke Birman, curhat ke tetangga. Haleluya. Bukan persoalan dengan Tuhan, jadi persoalan masyarakat. Siapa yang salah? Haleluya. Hanya kamu dan Tuhan yang tahu, namun kamu mau masyarakat tahu. Setelah heboh, marah-marah.
Padahal kamu sendiri yang tidak bisa kuasai diri. Puji Tuhan, haleluya. Ini, haleluya ya. Saya menyampaikan ini karena firman ini saya hidupi, saudara. Ya, lebih enak hidup sendiri dengan Tuhan, tetapi hendaklah kita bermasyarakat, haleluya. Ya, hidup sendiri dengan Tuhan bukan berarti kita sudah tidak bermasyarakat, tidak berorganisasi, tidak datang-datang ke gereja, asih toh ada ibadah online. Tidak boleh. Haleluya. Ini ibadah online ini jika terjadi sesuatu kepada kita, siapa yang akan kunjungi? Siapa yang akan layani? Haleluya. Jadi kita memang kalau kita punya organisasi agama, punya gereja, silakan ke gereja. Haleluya. Ya. Jadi memang ini luar biasa. Firman yang sederhana. Haleluya. Kesan pendengar. Puji Tuhan. Ya. Yang jarang sekali orang-orang khotbahkan. Jarang sekali hamba Tuhan khotbahkan. Di sini kesan pendengar. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu dengan pengajarannya. Amin. Karena sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Dan kita bukan ahli Taurat. Kita orang-orang yang mau mendengarkan firman dan mau melakukannya. Sekali lagi ahli-ahli Taurat, haleluya, dikecam Yesus karena mereka hanya menyatakan sesuatu untuk dilakukan oleh jemaatnya, namun mereka tidak melakukannya. Haleluya, dan kita tidak tergolong seperti mereka. Haleluya. Kita bisa perkatakan ini, deklarasikan, kita bukan ahli Taurat Tuhan. Kita bukan ahli-ahli Taurat Tuhan. Kita orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dimerdekakan Tuhan sehingga hidup kita sekarang selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, saudara. Haleluya. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasanya Tuhan. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 12 dan 13 berkata begini. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada timbal balik. Ya, ada hubungan timbal balik. Terima dan kasih. Kalau kita mau orang melakukan hal baik kepada kita, kita harus lebih dulu melakukannya kepada mereka. Ya, ada timbal balik. Kita kasih, mereka terima, dan kembali terima kita. Ya, mereka terima, kita kasih. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Saya memang menyadari, saudara, untuk menonjolkan kapasitas Kristus di dalam kita ini tidak mudah. Tidak mudah. Pertama, kita harus belajar dulu. Kita harus belajar. Pertama-tama yang kita harus belajar penguasaan diri. Haleluya. Pola pikir kita ubah ke pola pikir Kristus. Dulu, haleluya. Kalau kita sudah mampu menguasai diri kita, saya percaya dengan sendirinya kerendahan hati akan jadi bagian kita. Asal kuasai dirimu dulu. Rendah hati, rendah-rendah di atas gunung. Haleluya. Karena kenapa? Tidak mampu menguasai diri. Jadi kuasai diri dulu. Ini mungkin bagian pelajaran yang sering kali kita dengar ya. Dari mana saja. Tetapi ini menurut saya, apa yang saya hidupi nih, apa yang saya hidupi. Pertama-tama pola pikir dulu saya ubah. Sekali lagi ya, saya ini punya masa lalu yang tidak benar. Haleluya, saudara. Haleluya. Tuhan ubah saya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan ubah saya sampai saya jadi seperti sekarang ini bisa men-sharekan firman Tuhan. Puji Dan Tuhan. yang pertama Tuhan ubahkan itu pola pikir saya. Saya harus berubah. Ya.
Dari pola pikir yang lama ke pola pikir yang baru, metanoia kata orang Langowan bilang. Ya, metanoia. Ya, Ibu Heni ya. Berubah dari pola pikir yang lama ke pola pikir Kristus. Itu tidak mudah, saudara. Itu tidak mudah. Namun, Tuhan beri kesempatan waktu yang panjang untuk kita melatih diri kita supaya bisa berubah. Maulah melatih kan? Demi perubahan pola pikir, demi perubahan kehidupan, mau dong. Kan Tuhan tidak memaksa, dia beri kesempatan. Mau enggak dilatih, silakan kamu latih dirimu sendiri. Haleluya. Nah, setelah saya bisa menguasai, ya, setelah saya ditundukkan, pola pikir saya ditundukkan. Ini banyak pengorbanannya, saudara. Harga diri, haleluya. Ya, kalau pola pikir berubah, ini mau dirubahkan Tuhan. Banyak ruginya. Harga diri dikorbankan di sana. Ya, kita harus berusaha menahan segala sesuatu. Terkadang kita dicaci maki, wah saya ini dulunya saya perintah orang, kenapa sekarang saya diperintah? Dulu saya tunjuk orang, kenapa kamu tunjuk jarimu kepadaku? Haleluya, puji Tuhan. Namun inilah cara Tuhan mendidik. Haleluya. Dan saya harus menerima itu, saudara. Ini tidak mengenakan. Ada teman-teman saya tahu persis siapa saya, dan mereka, aduh, haleluya, puji Tuhan. Dan saya pun bersyukur hanya Tuhan yang mampu ubah saya, saudara. Jadi di saat mau berubah, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, saya mau berubah, bantu saya. Haleluya. Dan terjadi, haleluya. Tapi mau dihina, mau dicaci maki, Yesus sudah pernah. Yesus sudah terlebih dahulu, ya. Jadi mau. Dan setelah saya berubah, kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup saya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saudara. Kalau cuma sekedar pujian, sanjungan, ya, bukan hanya saya yang dengar, keluarga saya dengar, wah, haleluya. Tapi itulah Tuhan. Itulah asal kita mau. Ya, pertama-tama rubah pola pikir untuk pembentukan karakter yang lebih baik. Kedua, kuasai diri. Haleluya. Ya, pola pikir akan terjadi karena kita menguasai diri. Ya, kalau dulu kan sombong, dada kita dibusungkan ke depan. Sebisa-bisanya sekarang kita tundukkan kepala kita untuk semua. Haleluya. Terutama hanya untuk Tuhan, ya. Semua untuk Tuhan. Kalau semua untuk Tuhan, kenapa berkorban sedikit tidak boleh? Haleluya. Ini haleluya. Supaya kita tidak seperti ahli-ahli Taurat. Ya, karena untuk jadi hamba Tuhan kita dulu, ya, yang Tuhan mesti poles. Ya, supaya hidup kita berdampak bukan saja kepada sesama kita, tetapi berdampak bagi kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Sekian jauh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Semoga firman ini bisa memberkati setiap telinga yang mendengar. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan karena saat ini Engkau sudah berbicara kepada kami. Terima kasih Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu. Aku percaya Tuhan hamba-Mu belumlah sempurna menyampaikannya. Namun biarlah Engkau yang maha sempurna kiranya menyempurnakan firman-Mu. Sehingga sampai ke tanah hati yang paling subur dan bisa berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Diberkatilah komunitas kita, diberkati. Diberkatilah hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk mengerjakan pekerjaan-Mu di komunitas doa ini.
Kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan pilih untuk terus menyertakan Tuhan di komunitas ini, ada hikmat kebijaksanaan Tuhan yang jadi bagian hidup mereka. Berkat Tuhan mengalir jadi bagian hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, saya Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa, yang sangat memberkati kita semua. Amin. Hidup yang berdampak. Semua kita di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Sudah berapa lama kita hidup di dalam Tuhan? Apa dampak yang sudah kita berikan buat orang sekeliling kita dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam pekerjaan? Sudahkah orang melihat buah itu? Tadi dikatakan ada buahnya, dari buahnya lah kita dikenal. Adakah buah kehidupan, buah pelayanan yang kita berikan bagi sesama kita? Karena hidup yang berdampak itu dari dalam keluar, ya, dari hati itu terpancar keluar. Kita tidak bisa menutupi siapa kita. Dari hati akan menunjukkan siapa kita. Tetapi saya percaya lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan, mari selama Tuhan masih beri kita kesempatan, mari kita mau menjadi hidup yang berdampak bagi keluarga kita, bagi pekerjaan, pelayanan, usaha, sehingga orang melihat ada perubahan yang tadinya mungkin marah-marah, tidak marah-marah lagi, yang suka bersungut-sungut, tidak bersungut-sungut lagi, ada perubahan yang nyata, yang hakiki, ya, yang orang lihat di dalam kehidupan kita, dan itu yang menjadi berkat yang mempermuliakan nama Tuhan. Hidup yang berdampak adalah pola pikirnya harus dirubah dan harus ada penguasaan. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya lewat kebenaran firman semua kita diberkati. Mari selama Tuhan masih beri kita kesempatan dan waktu, kita mau sebagai orang-orang yang diberkati, kita mau jadi berkat, ya. Kita mau lewat kesempatan yang Tuhan berikan, kita mau lebih baik lagi. Sehingga orang melihat hidup kita bukan kita lagi, tapi Tuhan yang nyata ada di dalam hidup kita, yang mengubahkan kehidupan kita. Jangan kita memuji diri, biar orang lain yang puji terlebih Tuhan, karena melihat keberadaan kita. Segala puji kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih untuk hambanya, Ibu kekasih kita, Ibu Pendeta, Ibu Pastor Olga Bubukan, yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak untuk firman-Nya. Saya percaya semua kita diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat terus, diberkati keluarga, pelayanan yang ada lebih lagi. Ibu Amin. Amin. Haleluya. Kalau boleh tahu, Ibu pelayanannya di mana? Di gereja mana? Gereja Kristen Maranatha Indonesia, GKMI, Bu. Oh, GKMI. Oh, aku sama di Maranatha di Janton. Yang jadi kita di sini berbagai dominasi gereja, ya. Ada Domin, GKMI, GPIB, GPDI, semuanya tetap kita bersatu, saling menguatkan. Bahkan ada juga yang saling menguatkan, saling memberkati, saling menasihati, saling membangun. Tujuannya supaya Yesus Kristus dimuliakan. Sekali lagi terima kasih Ibu Pastor Olga, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita akan masuk di dalam doa syukur firman yang kita dengar, dan juga doa syafaat. Nanti minta kesediaan Pastor Noldi dari Kondano. Haleluya. Boleh dibuka mute-nya sama kameranya, Pastor Noldi. Boleh bawa kita di dalam doa. Masih ada bersama? Oh, Ada. Ya, dibuka dulu suaranya. Ya, dibuka. Sorry, ada tamu ini. Oh, Oh, ya. oke. Jadi, next ya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi nggak bisa. Jadi nanti Pastor Funky Tower akan bawa kita di dalam. Pastor Funky, boleh tolong dibuka mute-nya. Dari Palembang. Dari Palembang.
Palembang bersyafaat. Ya, Pastor Fakih ada di tempat. Ya, ada berada di tempat. Ya, ada aja ya, yang nyata, yang kelihatan, yang buka kameranya. Ya, akan kita berdoa. Ya, Pastor. Nanti Pastor Vicky aja langsung ya. Di dalam doa, sebelumnya kita naikkan pujian. Haleluya. Bersyukur untuk firman yang kita sudah dengar. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kita tetap akan berdoa untuk Ibu Foni Veronica, pemulihan kesehatannya. Begitu juga suami dari Rita yang ada di Singapura, tapi suaminya ada di Talaut. Dan kita tetap berdoa untuk Ibu Kumala, apa yang menjadi masalah persoalan pergumulan. Tetap mendukung doa untuk pemulihan kesehatan Pastor Tommy. Ibu siapa? Selebihnya Ibu siapa? Ibu Kumala. Ya, Kumala. Dan juga untuk tadi sama Samsir Simangunsong ya. Ya, selebihnya bisa Mendoakan ini pelayanan senior di sana pada bisnis itu pun anak untuk kemarin keluarganya yang kemarin yang keluarganya yang dipanggil pulang, ada keluarga yang dipanggil pulang biar seluruh keluarga. Doa sama adekku Ya, hamil. Kita tolong yang lain di-mute dulu suaranya ya. Ya. Silakan Pastor Fikir. Dibuka dulu mute-nya Pastor Fikir. Dan yang baru pertama kali bergabung bersama kita ya, pagi ini ada Rebecca dan ada yang lain-lainnya, Pak Raja, dan banyak yang bergabung. Silakan Pastor Fikir. Dibuka dulu mute-nya. Mute suaranya belum ada. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya.
Mari kita berdoa. Engkau yang lebih besar di dalam segala persoalan kami, ya Tuhan. Engkau juga ada di dalam segala pergumulan masing. Engkau lihat setiap yang terangkat di hadapan-Mu Bapa, yang Engkau yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang mengerti apa yang menjadi kerinduan kami, bahkan apa yang menjadi keperluan kami. Dan terima kasih, firman-Mu sudah menjadi rencana-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh anugerah-Mu kembali kami boleh bisa bersama-sama dalam ibadah program kita diberkati. Interdenominasi Gereja Tubuh Kristus Sedunia Bersatu. Dan terima kasih untuk berkat yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Tentang kesan pendengar. Dan Yesus telah mengakhiri perkataan ini. Maka setiap orang yang mendengar takjub dan terheran-heran. Karena Tuhan Yesus tidak hanya mengajar pengetahuan. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kehidupan. Jadi apa yang disampaikan adalah itu kehidupannya secara pribadi. Dan setiap yang mendengar takjub. Terima kasih Tuhan. Tidak seperti yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat. Mereka hanya menyampaikan berita, tetapi mereka tidak hidup dalam berita itu. Itu sebabnya mari Roh Kudus, Engkau ambil alih perkataan-perkataan yang telah kami dengar. Karena Engkau sudah berjanji, Engkau akan apa yang dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu Pastor Olga Purukan boleh berhenti berbicara. Tapi kami yakin Roh Kudus tidak berhenti sampai di sini. Roh Kudus akan terus mengingatkan kami. Supaya kami tidak hanya pengetahuan. Tuhan, amin. Haleluya, amin. Kehidupan kami ada dampak di tengah-tengah di mana kami berada. Orang akan melihat kami bukan kami lagi. Tetapi Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan setiap kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Setelah kami diberkati dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Saatnya kami menjadi berkat. Lewat doa-doa kami Tuhan. Engkau mengetahui setiap pergumulan kami masing-masing Bapa. Apa yang menjadi keluh kesah bahkan sampai serat hati kami. Engkau yang mengetahuinya ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung bersama-sama dengan program kita diberkati keluarga besar. Tubuh Kristus Sedunia Bersatu tiap hari dalam ibadah. Tuhan, Engkau yang telah memanggil mereka. Engkau telah yang menetapkan mereka untuk boleh bersama-sama dengan program ini. Engkau jugalah yang telah menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Lewat apa yang mereka boleh dengar dan mereka boleh lihat dan mereka boleh alami. Kami percaya Roh Kudus yang mengambil alih. Dan setiap pergumulan kami masing-masing ya Tuhan, yang telah diutarakan baik lewat chat, maupun pergumulan keluarga, pergumulan pekerjaan, pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan anak-anak,
bahkan pergumulan pelayanan kami masing-masing Bapa, biarlah ada dampak, biarlah ada memberi kesan, dan biarlah di dalamnya Tuhan Yesus terus yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat yang Tuhan sudah nyatakan hari ini dalam kehidupan kami. Khususnya kami berdoa untuk teman-teman yang sedang mengalami sakit ya Tuhan. Baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Siapapun mereka Tuhan. Mulai dari Pastor Tommy, Robert Ferdinand Oro, Pastor Beni Gerungan, dan juga Ibu Mariana Ritonga, Ko Yaho Cikmei yang ada di Gorontalo, dan juga Mona yang ada di Surabaya, dan juga Ibu Foni Veronica Musu yang ada di Jakarta, dan juga Bapak Yohanes Weol juga yang dalam pemulihan kakinya, dan juga teman-teman kami yang lainnya yang memohon kepadamu ya Tuhan. Orang tua dari Rita yang ada di Talaut, suami dari Rita juga yang ada di Talaut, dan juga orang tua dari Stella yang ada di Noongan, dan teman-teman yang ada di Singapura, dan mereka juga yang sedang dalam proses pemulihan dalam kehidupan. Kami percaya firman-Mu lah yang menjadi jawaban yang pasti dalam pergumulan kami. Kami percaya orang yang datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah menolaknya. Orang yang datang kepada Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Orang yang datang dengan kesungguhan hati beribadah kepada Tuhan, Tuhan janji ada perbedaan. Mereka yang beribadah dan yang tidak beribadah. Orang yang beribadah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi. Oh haleluya, diberkati roti makanan minumannya, serta dijauhkan dari segala sakit penyakitnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu Pastor Olga Purukan ya Tuhan, yang sudah boleh selesai berbicara buat kami. Berkati pribadinya, berkati keluarganya, berkati pelayanan yang Tuhan percayakan, dan berkati juga kemanapun dia pergi. Jalan hidupnya telah digariskan oleh Tuhan naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa, serta pengurapan Allah terus ada dalam kehidupannya, dengan urapan-urapan yang baru yang boleh dinyatakan terus dalam kehidupannya, sehingga dimanapun dia berada, dia boleh menyampaikan kabar baik untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami masing-masing ya Tuhan, untuk pekerjaan kami, untuk keluarga kami, untuk usaha kami, untuk dagang kami, untuk studi kami, untuk apapun yang kami kerjakan. Biarlah kami mengerjakan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena orang yang melakukan untuk Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 58, jeri lelah orang yang di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan apa yang telah disampaikan atau jeri lelah kami, bahkan air mata kami telah ditampung di kirbat Tuhan, dan kami akan melihat waktu Tuhan akan menentukan apa yang ditabur itu yang akan dituai. Kami menabur yang baik, maka kami akan menerima yang baik. Kami menabur yang jelek, maka kami akan juga terima yang jelek. Betapa hati kami tetap bersyukur karena apa yang terjadi dalam kehidupan kami itulah hasil dari taburan kami. Itu sebabnya kami mohon Bapa, campur tangan kami terus ya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Demikian juga berdoa untuk anak-anak muda yang bergabung di program kita diberkati. Janganlah mereka dianggap Engkau rendah karena masih muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku dan perbuatan-Mu, biar menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa,
terima kasih. Kesempatan yang sangat-sangat berharga ini Bapa, kami padukan keyakinan kami. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang selalu mendengar doa. Kami punya Tuhan yang selalu menjawab doa. Dan kami percaya tidak semua doa juga dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kami hanya datang kepada Tuhan, merendahkan hati kami. Dan Tuhan yang ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Setelah kami semua diberkati Tuhan, kami memberkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Miangas, Pulau Rote, Kupang. Tuhan, Engkau menolong bangsa kami. Terima kasih Engkau sudah nyatakan kuasa-Mu, sudah ada presiden yang baru terpilih ya Tuhan. Dan kami percaya semua sudah dalam proses dan Tuhan yang telah menentukan. Dan biarlah kami semua bangsa dan negara kami boleh ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan rakyat dan pemerintah, supaya ada power yang besar di bangsa kami ini yang akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk masa jabatan yang sedang bertugas sampai bulan Oktober nanti ya Tuhan. Kami berdoa mulai dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo Ma'ruf Amin berserta Kabinet Indonesia Maju yang terus memberikan pekerjaan-pekerjaan mereka yang telah dipercayakan mandat dari masyarakat seutuhnya Indonesia. Bapa dalam sorga, biarlah mereka mengakhiri dengan baik pertandingan iman ini, dan mereka mengakhiri juga pertandingan pekerjaan mereka bersaing dalam persaingan yang kudus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa dalam nama Engkau memberkati teman-teman atau sahabat-sahabat kami juga yang ada di kepemerintahan Indonesia, orang-orang yang takut akan Tuhan, beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan sorgawi bagi mereka Tuhan, supaya setiap mereka, langkah-langkah mereka, keputusan mereka berdasarkan takut akan Tuhan dan menjauhi segala yang jahat. Bapakku berdoa yang ada di legislatif, yang ada di eksekutif, yang ada di yudikatif, yang ada juga di jajaran bawahan sampai ke RT RW Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka semua. Berkati juga Polri, berkati TNI yang Tuhan menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa. Berkati juga tenaga medis, dokter, paramedis, perawat. Berkati juga pendidik, dosen, dan guru. Berkati juga, haleluya, pengusaha, dan berkati juga yang diusahakan. Berkati juga pegawai negeri, pegawai swasta, dan diberkati juga Tuhan keluarga mereka masing-masing, dan juga diberkati juga hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri, guru rasul. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu dalam kehidupan kami, dan kami percaya apa yang kami sampaikan, kami tetap yakin Tuhan mendengar seruan panggilan. Teriakan minta tolong kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk program kita diberkati, interdenominasi gereja tubuh Kristus sedunia bersatu. Kalau sampai hari ini sudah jalan kurang lebih 5 tahun Tuhan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Kami kembalikan semua hanya untuk kemuliaan bagi namamu. Memberkati setiap teman-teman, sahabat-sahabat yang terus ada dalam program ini, hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor-pastor, mereka yang menjadi penginjil-penginjil, biarlah selalu ada kerjasama untuk kesatuan tubuh Kristus. Karena program kita diberkati tidak melihat dari denominasi gereja, ada yang dari Pantekosta, dari Gemim, GPIB, oh haleluya, HKBP, ada yang dari Advent, ada yang dari Katolik, dan karismatik lainnya. Dan kami percaya biarlah tubuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
kasih. Terpuji-pujilah namamu. Dan akhirnya tidak lupa kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, serta syukur kami hanya kepadamu. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Yang telah mengajar kami berdoa bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa Saya tidak akan selamanya. mengambil. Terima kasih Bapak. Terpuji-pujilah namamu ya Tapi Tuhan. saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya Selama ketika melayani Yesus. terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji-pujilah namamu Bapa. Terima kasih Bapa atas anugerah dan rahmat Tuhan. Kami boleh menerima berkat lewat ibadah program kita diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah namamu di dalam setiap kehidupan kami. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan. Sebelum kita akhiri untuk menerima berkat, mari angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah tubuhmu sehat, jiwamu sehat, rohmu sehat, bertumbuhlah secara benar dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita imani bersama. Amin. 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 Terima kasih Dr. Olga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sama-sama. Sampaikan dulu. Makasih ya guys. Terima kasih doa ya Bapak Ibu semua. Walaupun sudah selesai, kita tetap tertib karena adalah tertib. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Supaya ya, kita mulai berdampak ya sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Kita harus berdampak ya, dan kalau kita mau berdampak harus tertib ya, puji Tuhan. Oke, baik Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya memang sudah harus diwartakan tentang ketegangan